Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Ibu dan Bapak, mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Di sini saudara atau Bapak dan Ibu sudah sampai pada tahap TUWEB ketiga, di mana TUWEB ketiga dilakukan untuk mensinkronisasi antara bab 1 sampai dengan bab 5 yang sudah disusun, serta siklus 1 dan 2 yang sudah Ibu dan Bapak lakukan. Izin share sebelumnya. Yang pertama, sudah saya infokan di 1 hari sebelumnya untuk bergabung pada sesi TUWEB ketiga, tapi alhamdulillah hanya 2 yang berjoin. Oke, kita lanjut lagi karena record ini direkam dan dipublish pada e-learning UT, sehingga menjadi bukti bahwa saya sudah melaksanakan pembelajaran mata kuliah PKM dengan tepat. Kita lanjut kembali untuk pemberitahuan. Sama halnya seperti grup WhatsApp yang sudah dibuat dengan memberitahu warning sehari sebelumnya pada mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Di sini bisa dilihat sudah saya kirimkan reminder pesan yang dikirim kepada private message yang ada di hari sebelumnya, sudah terlihat dengan tanggal. Tanggal 10 sudah diinformasikan sampai dengan tadi 10 menit sebelum mulai Zoom meeting sudah di-reminder kembali untuk bergabung. Oke, Bapak dan Ibu mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, untuk memastikan bahwa jika Ibu dan Bapak sudah mengikuti atau melaksanakan TUWEB secara langsung pada UPBJJ, UT, di tempat Ibu dan Bapak berada, artinya Ibu dan Bapak sudah tidak harus mengikuti PKP dalam bentuk e-learning. Artinya nilai sudah ada pada UPBJJ secara langsung. Tetapi jika Ibu dan Bapak mengambil PKP secara e-learning, pastikan semua tugas sudah dilakukan. Oke, izin sharing Ibu dan Bapak. Bisa dicek untuk sesi pertama. Sudah dilakukan sapaan TUWEB pertama mengenai teknik pengumpulan teknik mata kuliah PKP, di mana di sini sudah masuk tugas praktek 1 yang sudah dijelaskan pada TUWEB pertama, dengan submit peserta tugas sebanyak 6 orang. Untuk sesi kedua, karena tadi penjelasan sesi 1, 2, 3, dan 4 ada pada TUWEB pertama, artinya TUWEB kedua jika ada permasalahan kita komunikasikan melalui WhatsApp atau message yang ada pada e-learning. TUWEB kedua disubmit oleh 3 orang, 3 submit dan sudah dinilai. TUWEB sesi bukan TUWEB ya, tetapi sesi ketiga. Sesi ketiga di sini tugas praktek 3 sudah ada yang mensubmit 5 orang, sudah dinilai juga. Dilanjut untuk sesi keempat, pada tugas keempat sudah ada 4 mahasiswa dari 15 mahasiswa. Nah, sampai dengan hari ini, untuk sesi kelima dan sesi keenam, belum ada yang mensubmit tugas. Artinya, kemarin sudah disampaikan, stop sharing. Artinya, kemarin sudah disampaikan bahwa TUWEB bobot untuk pertemuan pertama sampai dengan kelima adalah 50%. Dan pertemuan ke-6, 7, dan 8 bobotnya adalah 50%. Karena hari ini sudah masuk TUWEB ke-6, berdasarkan explain yang sudah saya sampaikan, TUWEB ke-6 di Anda, saudara Bapak dan Ibu mahasiswa, diminta untuk mengupload draft laporan utuh mulai dari bab 1 hingga bab 2 sampai dengan bab 4 dan 5.
Lengkap dengan draft daftar pustaka dan lampiran yang sudah disampaikan bagaimana cara mencari daftar pustaka serta lampiran yang ada pada modul PKP. Jadi di sini untuk hari ini web ketiga, Ibu dan Bapak, kita bahas yaitu bab 4, bab 3 yang sudah dibuat, serta laporan utuh PKP beserta lampirannya. Untuk itu, Ibu dan Bapak yang hadir, silahkan men-share apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dibuat. Sehingga nanti jika ada masukan, bisa diperbaiki. Karena minggu depan untuk sesi tugas ke-7 sudah mulai dibuka. Oke, saya stop sharing. Silahkan untuk Ibu Rosua. Silahkan di-on-kan kamera, Ibu dan Bapak semua. Sekali lagi, silahkan di-on-kan kamera. Kameranya di-on, Ibu dan Bapak. Silahkan di-on-kan kamera, Ibu Rosua. Silahkan di-on-kan kamera. Ibu atau Bapak Fedrika, silahkan di-on-kan kamera. Ibu atau Bapak Yusnianti. Oke, tidak apa-apa, karena sudah di-record ya, artinya saya sudah memberikan peringatan 3 kali, silahkan di-on-kan kamera. Nah, Ibu dan Bapak, sekali lagi saya sudah merecord dan sudah mengaktifkan multiple sharing. Artinya, Ibu dan Bapak bisa men-share penugasan yang sudah dilakukan. Kita share, kita sharing apa yang harus diperbaiki. Silakan Bu Fedrika, sudah ready? Ya. Oke, boleh silakan. Baik, apakah suara saya bisa terdengar? Dengar, silahkan. Baik, saya akan mencoba untuk share tugas PKP. Apakah sudah muncul di layar? Sudah, on proses. Ya. Baik, ya, sebentar. Mohon maaf, apakah sudah? Sudah tampil. Oh, sudah ya, sudah tampil ya. Baik. Ini adalah judul yang saya ambil, yaitu peningkatan hasil belajar IPA tentang sistem pencernaan menggunakan model PJBL pada siswa kelas 5 SD Negeri Urapaten, Surakarta tahun 2023-2024 tahun pelajaran. Baik, Bu Nis, untuk strukturnya saya langsung bab 1, J. Gimana, Bu Fedrika? Saya akan langsung strukturnya langsung bab 1 ya, Bu. Jadi halaman yang depan. Betul, kita lihat ya. Kita tampilkan Oh bab ya. 1, bab Oh 2, ya. bab 3 coba. Silakan. Oh ya, bab 1, bab 2, 3 dulu. Baik. Baik, saya ambil dari latar belakang masalah terlebih dahulu, mengapa saya memilih salah satunya adalah mata pelajaran IPA di sini. Jadi sesuai konteksnya bahwasanya nilai atau pendidikan Indonesia ketika hasil diujikan berdasarkan Trends in the International Mathematics and Service Study ternyata nilainya itu rendah. Kemudian di sini bahwa pentingnya memberikan rangsangan, memberikan exposure yang lebih untuk pendidikan sains, teknologi, teknik, sains, dan matematika atau kita kenal dengan STEM. Nah, tetapi memang faktanya di sini kita temui bahwa tidak semua anak-anak itu terbiasa untuk menggunakan pengetahuan mereka. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terutama anak-anak belajar sains. Nah, di sini ada faktor internal seperti minat, motivasi, percaya diri, kemudian ada kebiasaan belajar,
Kemudian tetapi juga ada faktor eksternal yang lain, seperti contohnya beberapa apalagi konsep-konsep sains itu ada beberapa istilah asing, kemudian ada materi-materi yang tentunya harus dihafalkan. Nah, ini adalah tantangan tersendiri buat anak-anak belajar. Selain itu, tidak hanya pada faktor siswanya, ditemukan juga temuan di sini bahwasanya guru juga berperan. Nah, di sini menurut hasil temuannya Awang pada tahun 2015 bahwa guru itu cenderung ketika menyampaikan materi itu masih mendominasi. Jadi belum adanya pendekatan terhadap anak, student center learning, lebih pada guru untuk mentransfer pengetahuan kepada anak. Nah, dari sini saya juga menemukan sendiri, apalagi kaitannya di kelas 5 ini, implementasi kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka, yang mana pada tahun sebelumnya di kelas 5 itu masih menggunakan kurikulum tingkat satuan pembelajaran. Nah, di tahun ini kelas 5 menggunakan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, tetapi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di tahun ini pembelajaran IPA itu terintegrasi dengan mata pelajaran IPS. Begitu, jadi ada IPA, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, dikenal dengan nama IPAS. Nah, di sini saya sempat mengadakan pretest kepada siswa terkait sistem-sistem pencernaan, karena memang di salah satu capaian pembelajarannya ada sistem pengenalan siswa terhadap pernapasan dan pencernaan. Nah, dari dua tersebut, saya pahami ketika anak-anak menjelaskan sistem pernapasan, mereka mampu untuk mencapai nilai KTP atau minimalnya. Itu berupa 70, sedangkan pada bagian sistem pencernaan yang memang lebih rumit, lebih banyak bagian-bagian yang harus dihafalkan oleh siswa mengalami kesulitan sehingga hasil yang diperoleh memang belum mencapai target, yaitu 55. Nah, di sini dari temuan-temuan tersebut, kemudian saya mempunyai kesempatan untuk bertanya kepada siswa, kemudian ketika siswa melakukan tanya jawab, ketika mendapatkan hasil, itu kenapa mereka mengalami kesulitan. Nah, mereka menjelaskan bahwa materinya lebih banyak daripada yang kemarin. Artinya sistem yang kemarin yang pernafasan lebih sedikit, kalau pencernaan lebih banyak. Jadi di sini saya temukan bahwa keluasan materi, kemudian ada beberapa nama ilmiah. Nah, di situ saya lihat anak-anak memang belum menguasai materi-materi tersebut. Nah, di situ mereka yang temuannya di lapangan adalah mereka mengalami kesulitan, kemudian terutama secara urut dan lengkap. Jadi seperti urutannya, seperti mana yang usus halus dulu atau mana yang usus besar, itu mereka sering terbalik-balik karena urutannya lumayan lebih panjang beserta fungsi-fungsinya. Itu yang saya temui di lapangan. Nah, memang juga kesulitannya kemarin adalah ketika menjelaskan sistem pernapasan, alokasi waktu yang dipakai memang lebih banyak dalam melakukan eksperimen, mereka membuat model pernapasan sederhana, tetapi memang pada waktu pembelajaran sistem pencernaan, ternyata alokasi waktu kemarin memang tidak terlalu banyak untuk melakukan eksperimen. Jadi anak-anak lebih banyak memang fokusnya, guru sendiri menyadari karena kemarin mendekati tengah semester, maka penilaian tengah semester, maka waktu yang dialokasikan untuk eksperimen kurang. Nah, di sini guru memahami bahwa ternyata belum maksimal ya, jadi dalam proses pembelajarannya. Nah, di sini untuk membantu mengatasi kebutuhan siswa, kemudian mendorong siswa sendiri menjadi lebih aktif, kemudian memberikan pengalaman, kemudian memberikan penemuan langsung, di sini menurut Siregar ada salah satu model yang bisa digunakan, yaitu model pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini saya gunakan pendekatan ini, model pembelajaran berbasis proyek, sebagai opsi untuk menaikkan hasil belajar peserta didik pada mapel IPAS, katanya dalam materi sistem pencernaan. Oke, sip. Coba sebentar, Bu Fedrika. Nah, untuk submit pada tugas kelima, apakah sudah disubmit, Bu Fedrika? Belum, Bu. Nah, karena dalam proses. Besok di tanggal 13 itu closing due date ya. Jadi hari terakhir, saya sarankan hari ini karena sudah bagus nih tampilannya, Dasolen, Dasen, fakta empiris, yuridis, historis sudah ada.
silakan ditampilkan. Jadi jangan sampai hal yang sudah dibuat maksimal tidak menjadi nilai yang maksimal. Jadi Bu Fedrika setelah ini langsung Iya, submit ya. iya, baik, Oke, Bu. nah sekarang kita langsung ke bab 2 karena memang sudah terperinci, permasalahan sudah ada, lalu solusi sudah ada. Yang saya ingin tanyakan adalah apakah langkah-langkah pembelajaran PJBL yang terdiri dari 6 tahapan sudah dimasukkan? Silahkan dibuka di bab 2. Baik. Iya. Nah, Nah, oke, ada 6 ya, Bu Fedrika ya. Mulai dari iya. penentuan pertanyaan mendasar sampai dengan evaluasi. Nah, sekarang kita tampilkan ke 6 langkah tersebut. Apakah sudah ada pada RPP yang Bu Fedrika tampilkan? Yuk, kita contoh satu, penentuan pertanyaan mendasar. Kita langsung tarik ke RPP atau modul Baik. ajar kalau kurikulum Merdeka. Silakan, Bu. Modul Iya, ajarnya. baik. Saya stop sharing dulu. Oh, di file yang berbeda? Di file yang berbeda, Bu. Oh iya, nanti di-submit Ya, semuanya ya, Bu ya? iya. Karena kemarin ngumpulnya terpisah-pisah. Baik, Nggak mohon maaf, apa-apa, saya boleh. akan Boleh. menunjukkan Tapi Bu RPP-nya. Fedrika hanya ikut web kan ya? Tidak ikut Iya, yang di Pokjar. di Pokjar saya tidak ikut. Oh iya, Nah, makanya kemarin, maksimal, betul. ya Sayang Ibu, kalau misalnya tugas 5 tidak disubmit, tugas 6 tidak, nanti poinnya tidak 100%. Artinya oh saya baik. di sini mengarahkan langsung saja submit karena nilai kan ada pada tutor ya. Iya, iya, iya. Ya, Berarti silakan. nanti nilainya full dari Ibu, kemudian yang Hmm. tugas akhirnya itu sama yang praktik itu ya, Bu ya? Ada 2, Mengumpulkan Bu di mana? Fedrika. Kemarin Ya. di samping Ibu mengupload pada sebentar, ini di-share. Di hari pertama hadir ya? Apa tidak? Yang Webnya dibuka. hari pertama tidak kebetulan, Bu. Mohon, saya Nah, jadi kedua dan nanti ketiga Bu ini. dan Bapak selain mengupload di dalam e-learning, nah, Ibu dan Bapak juga harus mengupload laporan PKP pada portal praktek.ut.ac.id. Ini sekali lagi di-remind karena besok sudah masuk ke 7. Sudah pernah dibuka, Bu Pedrika, untuk praktik.ut.ac.id? Sudah pernah dibuka. Oke, nanti laporan jangan lupa untuk nge-submit di sana ya. Oh iya, tetapi nanti kan ada seperti tanda tangan dari tutor, kemudian Betul, ada pengesahan. Berarti nanti supervisor. ya supervisor berarti Betul. nanti Bu Latifah yang nanti akan tanda tangan dulu ya, Bu ya. Baru Nah, nanti saya supervisor submit. itu boleh untuk guru yang ada pada sekolah Ibu, jadi teman sebaya. Nah, nanti nama-namanya akan dikirimkan ke Halaman yang Oke, jadi Ibu kirim ke UT dulu. kirim ke UT dulu. Iya, untuk nama-namanya. Nanti akan dilegalitas Oh, tanda tangan. Gitu. legalitasnya berarti terakhir ya, Ibu. Seharusnya sudah dari pertemuan ketiga di sini. Sudah ada ketiga. Legalitas yang Iya. Nah, di sini. Ya, nah ini yang itu ya, Bu ya. betul. Apa sudah dikirim Ya, ke kalau supervisor UPBJJ? satu itu kalau yang itu saya sudah ada di lampiran tapi belum dikirim di UPPDJ. Berarti itu saya kirimkan dulu ya, Ibu yang ini. Iya, betul. Kirimkan dulu, betul. Dikirimkan ke praktik UT itu atau langsung ke Ke UPBJJ. Ibu daerah mana? Surakarta? Ya, berarti UPBJJ Jakarta. Surakarta. Oke, Ya, nanti baik. beremail saja, beremail. Oh iya, 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 Ya. iya. Baik. Ada lagi, Bu. Jadi supervisornya untuk supervisor boleh teman sejawat atau kepala sekolah boleh Ya, ya nanti disebutkan gitu. Ya, Ibu ya. Nggak iya, apa-apa iya, baik. ada kata terlambat karena memang harus di-maintain baik-baik dari hari pertama, tapi kalau memang belum silahkan dilakukan, insya Allah nilai maksimal ditampilkan oleh Bu Iva gitu. Ya, Bu Ika ya. Oh iya, 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 Silakan baik, Bu. kita lanjut ya RPP atau modul ajarnya. Iya.
Kalau untuk proses penilaian supervisor kemarin Bu Fedrika sepertinya sudah ya? Sudah, itu Ah, sudah. sudah. Ya, nggak apa-apa. Jadi tinggal kirim namanya aja ya. Sudah ada buktinya. Ya, sudah ada. Sebentar, filenya. Berarti tinggal langsung dikirimkan saja ya, Bu. Boleh, betul, betul. Jangan siklus. Baik, sikluslah. Saya izin share screen. Panjang. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu Fedrika, Oh, silahkan. sudah ya. Nah, kita lihat yang pertama, tadi langkah pertama di kegiatan Oh, pembelajaran. iya. Di langkah yang pertama tadi ada, bentar Bu, saya buka lagi. Yang pertama tadi ada pengenalan Ada masalah. penentuan, Ya, penentuan penentuan masalah. pertanyaan mendasar. Ya, boleh. Ke bawah coba, Ibu. Ada pertemuan pertanyaan mendasar. Ya, untuk pertanyaan mendasar Hmm. di sini di RPP saya awali dengan pertanyaan. Iya ya. Terlalu besar itu, Ibu. Di 100% saja. Oh iya, Nah, sip, sip, sip. Oke. iya ya, iya, Hmm. ya. Nah di sini awalnya saya melakukan mengawali kelas dengan berdoa, kemudian menampilkan, mendiskusikan pengalaman mereka dan dalam mengatasi pencernaan. Jadi tanya jawab di sini saya ambil ketika salah satunya adalah masalah pencernaan yang mereka alami. Oke, Gitu. stop. Jadi Sudah bagus, Bu Fedrika. Sebentar, tahan dulu. ya, Langkah pertama, silahkan Ibu berikan di space garis kedua. Ada di situ nih, di sini. Sebentar. oh ya, Sebentar, saya infokan. Bentar ya. Nah, di sini, Bu. Nah, di sini, ini langkah pertama. oh ya, L yang oh satu ya. ya. Oke, yuk kita Terus turun. saya langsung tuliskan penentuan langkah begitu Iya, atau boleh. cukup? Penentuan langkah, baru di Oh sampingnya gitu. guru menampilkan gambar berikut. Oh Nah, iya, iya. Berarti langsung seperti ini ya Bu ya, ya, penentuan betul. penentuan pertanyaan mendasar tadi. Boleh penentuan pertanyaan dasar, boleh. Nanti di bold saja, dipakai Oh stabilo, ya, jadi menunjukkan bahwa Bu Fedrika sudah menampilkan langkah-langkah pembelajaran PJBL. Gitu ya, Bu ya? oh iya, iya, iya Bu, Oke, iya karena paham. kalau tidak dituliskan sintak dari eh, solusi tadi, karena PJBL. kan solusinya tadi PJBL ya. Karena Iya. solusinya 6 langkah tersebut, hadirkan 6 langkah tersebut. Sip, kita Hmm, close, iya. ditutup. Nanti Ya, silakan diperbaiki Bu Fedrika ya. ya, ya Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fedrika, top sharing. Iya, Nah, terima sekali kasih Bu. lagi, Iya, ya. Bu Fedrika sudah luar biasa, tapi hal luar biasa tersebut tidak akan tersampaikan kalau belum disubmit. Nah, sekali lagi saya ingatkan, silahkan Ya, ya. disubmit sehingga nilai maksimal Bu Fedrika dapatkan. Kita lanjut Ya. untuk mahasiswa kedua, Bu Yusniati, silahkan di on kamera. Bu Yusniati, silahkan. Iya, sebentar saya Iya, cari filenya dulu. boleh. Saya masukin ya.
Bu Rosua bisa dipersiapkan setelah Bu Yusniati. Mungkin ada yang mau duluan, nggak apa-apa. Saya agak masih bingung ini mau Tapi sudah menampilkan. Bu Yusniati, Bu Iva bantu. Bu Yusniati sudah submit di tugas kelima. Kebetulan belum, Bu. Masih sampai tugas ke 4. 4, iya. Apa tugas keempat sudah lengkap? Sudah. Sudah? Sudah lengkap. Sudah. Siap, kita bantu ya. Dengan Ibu, sebentar saya cari dulu. Kita share screen dulu ya. Ada nama Ibu di sini, yang mana? Yang pertama ya? Sebentar. Yusniati. Iya, betul, Bu. Sudah tampil ini Bu Yusniati, betul? Betul. Oke, sip. Kita lihat ya. Maaf, Bu. Soalnya saya agak-agak gaptek. Enggak. Karena Wah, ini juga dari HP. Guru abad 21 harus memiliki tiga keterampilan. Yang pertama, diusahakan harus bisa menggunakan TIPEK atau teknologi pedagogical content knowledge. Artinya, tidak ada kata, Bu, tidak bisa. Nah, sekali lagi harus bisa. Karena apa? Baik. Setelah pembelajaran Ibu dan Bapak S1 begitu, ada kegiatan baru lagi, yaitu kegiatan PPG. Kebetulan Universitas Terbuka juga sudah mengadakan kegiatan PPG. Dan alhamdulillah Bu Iva juga sudah menjadi dosen PPG di salah satu universitas. Begitu Ibu dan Bapak ya. Sekali lagi, hal ini tidak menjadikan satu hal yang berat, tetapi menjadi motivasi untuk bisa menggunakan teknologi. Gitu Bu Yusni ya. Baik. Oke, yuk Baik, Ibu. Terima kasih. kita mulai Bu Yusni dari bab 1. Silahkan, boleh dijelaskan. Das sollen das sein. Permasalahan Bu Yusniati, apa yang diangkat? Kemarin itu saya mengangkat tentang pembelajaran matematika dalam berhitung, Bu. Jadi untuk meningkatkan minat peserta didik dalam penjumlahan gitu. Oke, masalahnya terkait matematika penjumlahan. Lalu apa sudah solusi yang ditentukan? Kemarin saya menentukan solusi itu dengan menjadikan pembelajaran itu tidak monoton seperti itu. Jadi pelajaran diselingi dengan bermain seperti itu. Jadi materi pembelajaran diselingi dengan bermain. Jadi dalam permainan itu juga menerapkan pembelajaran matematika dalam berhitung seperti itu dan menggunakan metode demonstrasi dengan membentuk kelompok lalu menggunakan media pembelajaran seperti kartu soal berhitung seperti itu dan menggunakan stick es krim untuk membantu anak-anak untuk melakukan perhitungan di soal. Oke. Bu Iva bantu ya, Bu Yusniati. Nanti sama seperti Bu Fedrika, tadi Ibu mengatakan membuat kelompok. Coba dicari untuk metode pembelajaran cooperative learning.
Nah, kalau sudah ketemu cooperative learning, silahkan dicari kembali langkah-langkah pembelajarannya. Nah, langkah-langkah pembelajaran silahkan ditampilkan pada RPP yang Ibu buat. Atau kalau memang menggunakan kurikulum Merdeka, berarti modul ajar yang tampil. Seperti itu ya, Bu Yusni ya, karena di sini Bu Iva belum lihat nih langkah-langkah pembelajaran di kegiatan inti. Ini betul RPP-nya? Ibu pakai handphone di slide ke samping. Jadian, Oh, bukan dicoret, di slice. Sudah ya? Oke, Bu Iva iya. stop sharing. Nah, sekali lagi, karena di tugas 5, Bu Yusni belum disubmit, tanggal terakhir di tanggal 13, silahkan disubmit hari ini juga, begitu, agar nilai maksimal didapati. Nah, Baik. ini sudah dimulai dari jam 7 tadi, sudah 30 menit kita web ketiga. Jika ada pertanyaan Ibu dan Bapak, silahkan bertanya melalui message yang ada pada e-learning, atau bisa bertanya langsung pada WhatsApp yang sudah kita buat grup. Nah, untuk minggu depan kita sudah mulai web keempat. Artinya semua yang Ibu akan tampilkan atau dilaporkan pada PKP, kita sharing kembali. Karena nanti akan diupload pada praktek.uc.ad.id ya. Jangan lupa. Jadi ada 2. Sudah diupload di e-learning, upload juga pada website Praktek UT. Ibu dan Bapak ya. Bu, Oke. mohon maaf saya untuk yang di-upload di e-learning itu kan sudah di-upload, berarti di praktiknya juga di-upload ya, Bu? Atau di-uploadnya pas terakhir? Udah Untuk selesai tugas semua di untuk tugas berapa ini? untuk tugas 1 sampai 5 ya, Bu, ya ini? Tugas 1 sampai 5 di-upload juga? Kemarin kan setiap tugas itu punya enduring time, punya due date, punya waktu yang sudah ditentukan. Semisal untuk tugas 1 kemarin, Ibu dan Bapak diberi waktu dari tanggal 2 Oktober sampai dengan 16 Oktober. Lalu untuk tugas kelima ini, Ibu dan Bapak dari 30 Oktober sampai dengan 13 Oktober. Karena tadi sudah saya ingatkan, reminder kembali, tugas 5 belum ada yang submit, tapi sekarang masih tanggal 11 nih. Masih ada waktu 12-13. Langsung submit untuk tugas kelima. Ya, Ibu dan Bapak. Nah, ada tugas kelima itu tentang apa? Di hari pertama, ini sudah saya sampaikan. Nah, yang ini, tugas kelima. Sudah ya, Bu Yusniati, kalau tidak salah kemarin hadir nih. Ya, betul? Iya, ada. Nah, Betul. tugas kelima Nah, itu terus sudah upload bab 4 dengan bab 5 Setara Daftar Pustaka. Minggu depan kita web lagi keempat untuk membahas akhir dari laporan PKP. iya. Gimana Bu Yusni? Jadi kemarin Silakan. jadi kemarin saya sudah tanya ke pihak UT kan, Bu. Jadi untuk yang tanda tangan UPBJJ itu katanya lembarannya diupload saja, tapi tidak usah ditandatanganin gitu karena udah apa? Yang penting udah ngomong sama pihak UT. Jadi Betul. kalau memang mau diupload tapi itu dikosongin aja yang tanda tangan UPBJJ seperti itu. Betul, terima kasih Bu Yusni. Tadi juga sudah ditanyakan oleh Bu Fedrika. Nah, kalau tidak salah Oh iya, itu baik. Bu Iva sampaikan yang di pertemuan pertama ya, yang laporan ini. Baik. Nah, ini ya, Bu ya. Ya, Nah, nanti boleh. Yang penting kita tidak miskomunikasi, tetap berkabar atau memberi kabar dengan UPBJJ, gitu ya. ya. Nah, karena kan e-learning poinnya adalah ada nilai dulu. Nah, tetap saya Baik. memberikan nilai, yang penting Ibu dan Bapak submit dulu sesuai dengan ketentuan, ya. Baik. Ada lagi Bu Yesti? Tidak ada, Bu. Terima kasih. Oke, Bu izin bertanya. boleh silahkan Bu Ya, Fedrika. kalau yang di tugas UT e-learning kan ada siklus 3 jika ada. Tapi Betul. jika sampai siklus 2 sudah menunjukkan atau Peningkatan? sesuai peningkatan, apakah nanti juga ditampilkan yang siklus 3 atau langsung bab 4, 5 begitu?
Tidak usah, kalau memang bab 2, kalau memang siklus 2 sudah menunjukkan progres tinggi begitu, sudah hentikan Iya. saja sampai bab 2. Kan ya, Oh, Ibu baik. ada minimize ya, minimize angka. Ya, minimal. KKN yang sudah ditentukan. Kalau sudah up begitu berarti solusi yang sudah Ibu tampilkan berhasil. Ya, baik. Oke. Baik, Ibu. Terima Ada kasih. lagi pertanyaan? Silakan Bu Rosisua. Bu Miftahul. Bu Miftahul, Bu Roswa. Oke, sekali lagi Bu Roswa, Bu Ibu atau Bapak Miftahul Amin. Oke, kalau sudah tidak ada respon, berarti kita akhiri pertemuan web ketiga ini. Sekali lagi, silakan submit tugas kelima, karena enduring time tanggal 13, begitu. Untuk minggu depan, tetap Bu Iva lakukan web keempat untuk maksimal laporan PKP. Terima kasih Bu dan Bapak atas waktunya. Kita akhiri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda. Ya, terima kasih, Bu.